High Grade Gundam Caliburn, dan satu lagi High Grade Gundam Caliburn, tapi bootleg. Jadi yang bootleg ini saya sebenarnya kurang tahu dan skeptis ini punya Gao-Gao apa Shandong nih. Soalnya yang jual itu tokonya kurang tahu juga. Yang pertama kita langsung mulai dari Bandai. Ini tuh warnanya cakep banget. Walaupun cuma kebanyakan putih ya. Cuman nyatu banget ini. Dari detailnya dan panel liningnya itu tegas banget, ganteng banget. Apalagi ini VV-nya itu loh, gradasinya warnanya keren banget. Bagian permat frame di dada itu saya pakainya stiker dan ditutupin clear warna hitam. Cuman jujur aja ini rada kelihatan buram. Tetapi kita juga masih ada part yang paling saya suka ini ke teman-teman. Warnanya ini keren banget, anjir. Ini di part pahanya sama di kedua bahu ini masih sama pakai stiker lalu ditutupin pakai clear part warna hitam. Bagian belakang pun juga sama, stiker lagi sama ditutupin part warna hitam. Buat artikulasinya itu ini tergolong aman walaupun enggak solid banget, tetapi juga enggak loose. Jadi masih aman lah kalau buat pose-pose. Dan bagian backpack belakang ini ada handle beam saber dan bagian thrusternya ini juga ada artikulasi, bisa diputar-putar sama ini bisa dibuka dikit. Buat aksesoris ini kita masih dapat sapu terbangnya. Sapu terbangnya ini handle-nya ini bisa kita gerak-gerakin sama konektornya juga ada artikulasi. Dan juga di belakang sapunya ini kita bisa buka tutup. Buat pemasangannya ini lubang yang di adaptor ini colokin aja di ball joint yang ada di bagian backpack. Kita juga masih dikasih clear part buat beam saber warna biru dan handle-nya ada di belakang backpack. Dan ini shieldnya ini ada colokannya dan colokannya ini ada di tangan kanan sama kirinya ada. Ini tuh shield yang sama yang dipakai Aerial Rebuild, cuman beda warna aja. Dan Gundam Caliburn ini ada satu mode yang sama kayak Aerial, kayak Livrid, kayak Aerial Rebuild juga. Shieldnya ini tentu bisa kita copot-copot terus kita combine ke tubuh dan jadi armor. Pertama kita lepas semuanya dulu. Ini video saya cepetin aja ya. Terus dipasang satu-satu ke kalibernya. Dan kaliber menjadi ganteng maksimal ini teman-teman. Ini bagian belakangnya keren banget ini sayapnya ini. Anjir. Tinggal tambahin sapu terbangnya ini jadi perfect banget. Kita langsung lanjut ke Caliburn yang bootleg. Ini buat artikulasinya ini bagus. Jadi nggak ada loose. Cuman ada yang satu harus diperhatiin. Ini bagian part perut ini kalau kita angkat bagian dadanya, kita pegang bagian dadanya ini pasti jatuh teman-teman. Saya saranin ini di bagian ini dikasih lem sedikit aja buat bisa megang. Part Vivin ini punya bootleg juga nggak kalah cakep dari punya Bandai. Cuman ini yang bagian permat score-nya, permat partnya ini sedikit burem. Kalau Bandai kan tadi itu gelap, cuman gelapnya masih terang. Cuman ini lebih ke burem, malah kelihatan kurang jelas. Tetapi masih cakep. Buat detail ini walaupun kurang tajam, tapi masih cakep kelihatan. Dan ada satu lagi kesalahan saya, ini waktu masang bagian booster ini terlalu keras dan akhirnya patah teman-teman. Part permat score di dada ini kalau sekilas memang terlihat sama. Yang kiri bootleg, yang kanan Bandai. Cuman warnanya lebih tak jelas tajam yang Bandai. Tetapi ini cakep ini. Minusnya di kit saya ini ada di part putih yang ada di dada.
ini nggak bisa rapat teman-teman. Jadi ini kalau dibandingin sama Caliburn punya Bandai ini kan jadi lebih tinggi yang bootleg ini. Karena ini waktu saya ngerakit nggak bisa dipasang sebenarnya teman-teman, dan akhirnya saya harus memotong beberapa part, dan akhirnya jadi kayak gini deh. Jadinya ya bisa kayak gini, cuman lehernya ini jadi nggak bisa kemana-mana. Dan semoga aja punya teman-teman nggak kayak gini ya. Saya ulangi lagi, jadi minusnya ini ada di bagian perut, di bagian dada, dan bagian backpack tadi. Sebenarnya kalau teman-teman hati-hati juga nggak bakal patah kayak gini. Buat bootleg artikulasinya pun tetap bagus ini hitungannya, karena nggak ada yang loose teman-teman. Kalau punya saya ya. Buat aksesorisnya juga masih sama. Ini ada tadi beam saber, ini ada shield, dan ada sapu terbangnya. Dan artikulasinya pun juga sama, cuman bedanya ini stikernya nggak ada yang saya pasang. Kalau punya Bandai ini kan anjir stiker semua, cuman memang cakep jadinya. Tapi untuk yang bootleg memang enggak saya pasang karena terlalu banyak teman-teman. Dan bagusnya kit bootleg ini, stand base-nya ini ada template-nya teman-teman. Jadi nggak kayak punya Bandai polosan. Dan setelah shield-nya saya gabungin di Caliburn dan jadi armor, ini juga terlihat cukup cakep. Cuman sayangnya tadi thrusternya patah satu, jadi saya belakangnya kurang kelihat gahar gitu. Untuk artikulasi di bagian sapu terbangnya kalau punya saya ini sedikit loose, cuman nggak parah banget. Part shield yang ada di thruster ini juga rada kendur. Poin plus action base yang ada template-nya kini, walaupun kita towel itu nggak akan jatuh. Nah, sedangkan Bandai di towel dikit tetap jatuh. Cuman memang ya gimana lagi. Waktu kita sebelahin ternyata VV-nya ini terlihat sedikit beda di bagian jidatnya terutama ini. Kalau yang Bandai itu lebih merah. Ini udah mirip resolusi 480 sama 2K sih. Sampai di sini dulu review kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya.